sunat bayi, ya banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Sirkumsisi pada laki-laki ya dapat dilakukan pada semua umur, ya kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan sunat bayi. Ya, banyak pertanyaan yang masuk ke saya baik dari WA ataupun dari media sosial saya terkait dengan Pak, bagaimana sih Pak, aman nggak sih untuk sunat di usia bayi? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan aman atau tidak terkait dengan sunat pada usia bayi, ya. Saya membahas video ini bukan hanya sekedar berdasarkan pengalaman, tetapi berdasarkan apa yang saya dapat di penelitian yang sudah saya temukan, ya, yang sudah saya temukan di internet, ya. Dan juga yang saya sampaikan ini selain berdasarkan pengalaman juga sudah menjadi pedoman, ya, dari WHO. Apa itu WHO? Yaitu Organisasi Kesehatan Dunia. Ya, di sana juga ternyata mengatur terkait dengan sunat pada bayi. Oke, sekarang apa sih keuntungannya sunat di saat bayi? Atau pertama dulu, aman atau tidak? Ya, aman atau tidak sunat pada usia bayi? Oke, ini saya mendapatkan literatur dari WHO, ya, dengan judul Manual for Early Infant Male Circumcision Under Local Anesthesia, ya. Jadi di artikel ini disebutkan bahwa sebenarnya untuk sirkumsisi atau khitan atau sunat, ya, apapun bahasanya di Bapak Ibu semua, pada intinya bisa dilakukan pada semua umur, ya. Ingat ya, ini poinnya adalah khitan atau sunat bisa dilakukan di semua usia, ya. Tetapi pertanyaannya adalah aman tidak sih sunat pada bayi? Terkadang banyak pasien-pasien ke saya itu konsultasi terkait dengan aman tidak sunat pada bayi. Ketika sudah oke, ternyata sama orang tua atau si mbah atau si kakek atau neneknya dari si bayi ini tidak setuju karena merasa kasihan dan sebagainya. Oke, sekarang di zaman milenial ini saya akan membahas sesuai dengan teori dan hasil penelitian, gitu ya. Oke, di sini disebutkan bahwa sirkumsisi pada laki-laki, ya, dapat dilakukan pada semua umur, ya kan. Kemudian ada beberapa keuntungan ketika sunat itu dilakukan pada usia bayi, ya. Yang pertama di sini disebutkan bahwa prosedurnya sangat simpel atau sederhana, ya. Karena apa? Satu, bayi menangis hanya saat proses pembiusan, itu satu yang pertama, ya. Kemudian pada bayi itu pembuluh darahnya yang ada di alat kelamin itu lebih sedikit, ya, lebih sedikit daripada yang ada di alat kelamin orang dewasa atau anak-anak, gitu ya. Jadi vaskularnya itu kurang di sana atau sedikit lah istilahnya. Kemudian untuk proses penyembuhannya, kalau menurut artikel ini, ya, pada bayi itu biasanya 5-7 hari itu sudah selesai dalam proses penyembuhannya, ya. Ya bisa sampai lah memacang sampai 14 hari itu Kemudian keuntungan yang lain menurut artikel ini, kenapa kok
Di sini disebutkan early infant ya. Early infant itu bayi, berarti bayi kurang dari 6 bulan. Jadi di sana itu disebutkan bahwa keuntungannya adalah mengurangi yang namanya resiko terjadinya ISK. Apa itu ISK? ISK itu infeksi saluran kencing. Ya biasanya banyak sekali terjadi pada bayi-bayi ya biasanya. Di usia 0 sampai 6 bulan itu biasanya banyak sekali. 6 sampai 1 tahun juga banyak ya. Beberapa pasien dari bidan merujuk pasiennya ke kami untuk dihitan karena itu. Sebenarnya karena yang namanya ISK ya. Biasanya gejalanya adalah bayi itu sering rewel, kemudian sering panas, kemudian diberi obat penurun panas, turun panasnya, tetapi nanti serang beberapa minggu atau setelah beberapa bulan dia akan panas lagi. Nah itu biasanya ciri-ciri dari ISK gitu. Atau pada saat kencing ya, pada saat kencing harus diperhatikan oleh orang tua. Pada saat kencing itu biasanya ada sedikit gelembung di sana ketika air kencing mau keluar, seperti itu. Itu ya, itu berdasarkan teori-teori. Kemudian proses sunatnya biasanya lebih cepat gitu ya. Bahkan kalau di luar negeri itu saya pernah melihat sebuah video sunat pada bayi itu tidak perlu pakai jahitan gitu ya. Jadi hanya dipotong saja selesai. Jadi kurang lebih itu. Kemudian ada yang tanya lagi, Pak, usia berapa sih yang sekiranya aman untuk sunat? Ya, saya katakan lagi semua umur bagus. Tapi kalau sunat bayi perlu Bapak Ibu perhatikan, ya sunat bayi lebih baik di usia sebelum usia 6 bulan. Itu akan lebih efektif, pasien akan lebih kooperatif. Ya, karena tetap kita pakai anestesi lokal atau bius lokal di sana. Kita tidak mungkin tidak pakai bius. Kalau sudah anak menginjak 6 sampai 12 bulan itu biasanya ada sedikit harus semacam dipaksa gitu ya, karena anak sudah bisa mulai merasakan sakit, apalagi anak yang sunat di usia 1 sampai 3 tahun. Nah itu sangat tidak kooperatif sekali. Makanya sering saya sarankan ke pasien-pasien kalau mau sunat bayi sekalian ya 0 sampai 6 bulan atau nanti menunggu setelah 3 tahun gitu kan ya. Apalagi anak di usia 1 sampai 3 tahun itu biasanya takut sama jarum biasanya, seperti itu. Oke, sekian dari video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi penonton semua. Jika ingin konsultasi silakan, link website ada saya taruh di deskripsi. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa terus menyalakan loncengnya karena di video selanjutnya saya akan membahas terkait dengan metode apa sih yang cocok untuk sunat bayi gitu ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan metode-metode yang cocok untuk sunat pada bayi dan aman gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.